Ini kita akan membahas ya mengenai mekanika ya. Jadi mekanika ini akan menjadi eh, tema perkuliahan kita selama 3 pekan ke depan. Oke. Nah, untuk di mekanika sendiri ya mekanika itu apa ya? Ya apa itu mekanika? Oke. Sebentar. Oke. Eh, Sebentar. Oke. Pen saya terlihat di sana? Tulisan saya terlihat? Terlihat, Ya, Pak, terlihat. Oke, baik ya. Oke, apa itu mekanika ya? Mekanika sendiri adalah eh, bagian dari ilmu fisika ya, yang secara khusus membahas mengenai gerak dari suatu eh, materi ya, dan kaitannya dengan gaya ya, penyebab dari benda tersebut bergerak ya. Jadi mekanika itu bagian khusus dari fisika yang membahas mengenai gerak dari suatu materi dan kaitannya dengan gaya-gaya yang menyebabkan benda tersebut bergerak. Nah, di mekanika sendiri ada beberapa hal ya. Kalau di fisika ada yang kita sebut dengan mekanika klasik ya, dan ada yang disebut dengan mekanika kuantum ya. Nah, mekanika klasik ini berbasis mekanika berdasarkan Newtonian ya. Jadi berdasarkan teorema atau konsep yang diturunkan oleh Isaac Newton ya. Anda pasti sudah tahu siapa itu Isaac Newton. Tahu ya Isaac Newton? Siapa? Ada yang tahu? tahu Siapa Isaac Newton? penemu teori Newton, gaya atau Ya. gravitasi. Oke, jadi Newton ini salah satu fisikawan klasik yang sangat tersohor ya. Jadi kalau kita belajar fisika, kita tidak mungkin lepas dari yang namanya Isaac Newton ya. Jadi mekanika klasik ini disebut juga sebagai Newtonian ya. Oke, disebut juga sebagai Newtonian mechanics ya. Newtonian mechanics. Jadi segala hal tentang mekanika yang dibahas berdasarkan Newton. Nah, ini mengenai benda-benda di sekitar kita ya. Benda-benda di sekitar kita itu yang ukurannya bisa diamati gitu ya. Nah, di selanjutnya ada benda-benda yang ukurannya seperti atom dan subatomik. Nah, itu dibahas di mekanika kuantum. Kenapa? Karena mekanika Newton tidak berlaku di sini ya. Jadi itu. Nah, yang kita akan bahas ya itu adalah mekanika Newtonian di sini. Nah, nanti di meka Newtonian kita akan belajar lagi ya. Ada mekanika sebut saja partikel atau benda padat ya. Nah, ada nanti mekanika fluida ya. Nah, nanti di mekanika partikel ini ya, kita akan belajar mulai dari dinamika ya, kemudian statika ya. Nah, nanti lanjut ke fluida. Jadi untuk selama 3 pekan ke depan kita akan bahas mengenai hal ini ya. Ujung-ujungnya nanti kita akan bahas mengenai statika ya, karena Anda ini kan sebagian besar backgroundnya dari arsitek ya, atau hal-hal yang bisa dibilang tidak membutuhkan fisika yang terlalu rumit ya. Nah, maka akan sampai di sini saja. Nah, untuk hari ini, nah kita akan bahas mengenai dinamika gerak ya. Nah, dinamika gerak ini mengenai Newton. Nah, jadi dinamika itu apa? Dinamika adalah kita mempelajari gerak dengan melibatkan penyebabnya. Dalam hal ini, apa yang menyebabkan benda bergerak? Yang menyebabkan benda bergerak adalah
gaya ya. Gerak itu disebabkan oleh gaya. Nah, jadi kalau kita ngomong dinamika, berarti kita bicara tentang penyebab dari benda bergerak. Apa penyebab benda bergerak? Yaitu gaya. Nah, sekarang saya coba tanya, Anda silahkan bisa jawab langsung atau dari chat juga boleh. Apa sih yang dimaksud dengan gaya itu? Gaya. What is force? Ada yang tahu? Gaya itu apa? Ada yang tahu? Gaya? Izin menjawab, Pak. Hmm. Kalau misalnya menurut hukum Newton satu, gaya itu didefinisikan sebagai massa yang mengalami percepatan. Oke, Mak. Menurut hukum Newton satu, gaya yang mengalami apa, Mas? Hukum Newton 2, Pak. Oke, hukum Saya Newton 2. Oke. oh, Terima kasih, Fatir udah menjawab. Yang lain ada? Boleh jawab di chat Eh, juga kalau malu-malu. Gak apa-apa salah. eh, izin menjawab, Pak. Oke, Eh, silakan. secara definisi besarnya, gaya adalah dorongan atau tarikan yang dapat menyebabkan perubahan pada suatu benda atau objek, seperti mengubah posisi atau arah. Oke ya, Sudah itu, Pak. siap. Oke, terima kasih. Ya, gaya itu apa? Tarikan atau dorongan. Dah, sesimpel itu. Jadi ketika sesuatu benda itu ditarik atau benda itu didorong, nah benda tersebut artinya kita memberikan gaya. Dah, sesimpel itu. Oke ya. Nah, jadi gaya itu apa ya? Tarikan atau dorongan gitu. Nah, pada sore hari ini kita akan bahas tentang dinamika geraknya. Nanti mulai dari konsep gaya, kemudian nanti hukum 1 Newton, hukum 2 Newton, dan hukum 3 Newton. Nah, ketiga hukum ini yang menjelaskan bagaimana suatu benda itu bisa bergerak. Dan nanti kita juga akan bahas beberapa gaya-gaya khusus ya. Ini terkait dengan nanti penerapannya dan nanti kita akan masuk ke penerapan hukum Newton ya, bagian akhir. Oke, nah sekarang saya tanya, kenapa benda itu bisa bergerak ya? Tadi sudah kita tis di awal ya. Jadi kalau kita lihat ya, benda itu pada awalnya diam ya. Kemudian benda tersebut tiba-tiba mendapatkan percepatan. Nah, ketika benda mendapatkan percepatan, maka benda tersebut tiba-tiba memiliki kecepatan. Nah, kalau benda memiliki kecepatan, artinya benda tersebut bergerak, ya. Kalau benda tersebut bergerak, artinya benda tersebut mengalami yang namanya eh, perubahan posisi, gitu ya, dalam selang waktu tertentu. Nah, percepatan ini menyebabkan benda bergerak, tapi apa yang menimbulkan percepatan? Yang menimbulkan percepatan itu adalah gaya, ya, atau F, yang disebut dengan force. Nah, dalam hal ini gaya adalah penyebab dari benda itu bergerak. Apa itu gaya? Tarikan atau dorongan. Dah, sesimpel itu. Jadi, kenapa benda itu bergerak? Ya, berarti ada gaya gitu ya. Kalau Anda misalkan menaruh sesuatu pada atas lemari, tiba-tiba benda tersebut jatuh, Anda jangan bilang, oh itu ada hantu yang dorong. Enggak ya. Kalau benda tersebut bergerak, jatuh dari suatu tempat, nah artinya benda tersebut ada yang tarik atau ada yang dorong gitu ya. Seperti itu. Penyebabnya adalah itu. Nah, Nah, jadi bagian dari mekanika yang membahas mengenai gerak dengan melibatkan penyebabnya atau melibatkan gaya itu disebut dengan dinamika. Oke, oke. Nah, nanti dinamika nanti kita belajar ada dua ya. Ada dinamika trans translasi, oke, yaitu yang akan kita pelajari sekarang dinamika gerak lurus dan dinamika rotasi. Rotasi itu gerak benda berputar melalui sumbunya. Contohnya apa? Itu seperti gasing atau planet ya. Nah, itu gerak rotasi. Nah, kalau eh, gerak translasi simply benda berpindah tempat dari kedudukan awal ke kedudukan akhir ya. Misalkan benda bergerak, Anda jalan dari rumah dari kos sampai ke kampus. Nah, itu translasi ya. Nah, kalau rotasi Anda tahu penari balet ya seperti itu ya, dia berputar di tempatnya atau berotasi. Oke, kita akan melihat ya konsep gaya. Jadi gaya itu ada gaya eh, tarikan ya. Anda bisa lihat di sini ada eh,
gaya dorong ya. Nah, kita bisa lihat di sini bahwa hubungan antara gaya dan percepatan itu dijelaskan dalam mekanika Newton ya. Nah, mekanika Newton ini tidak berlaku untuk semua situasi. Contohnya pada situasi subatomik ya atau benda-benda yang berukuran sangat kecil seperti skala atom atau subatomik. Nah, mekanik Newton ini adalah mengkaji tentang gerak yang akan dijelaskan melalui hukum satu, 2, 3 ya. Nah, kita akan membahas satu persatu. Kita akan mulai dulu dari hukum satu Newton ya. Nah, hukum satu Newton ini disebut dengan hukum kelembaman ya kalau Anda masih ingat saat di SMA. Oke, hukum kelembaman. Oke, hukum satu Newton bilang seperti ini ya. Jika tidak ada gaya yang bekerja pada benda, kecepatan benda tidak akan berubah atau benda tidak akan mengalami percepatan. Nah, maksudnya apa? Hukum satu Newton ini bicara tentang benda itu punya kecenderungan untuk mempertahankan keadaan awalnya. Ya, jadi kalau benda tersebut diam, dia akan terus diam. Dan jika benda itu terus bergerak, maka dia akan berusaha untuk terus bergerak. Contohnya apa? Anda misalkan berdiri di tepi jurang ya. Anda diam di tepi jurang. Nah, begitu ada teman Anda yang iseng, dia mendorong Anda pasti berusaha untuk tetap ada di situ ya. Atau misalkan Anda naik sepeda, oke, tiba-tiba Anda rem mendadak. Apa yang terjadi dengan badan Anda? Pasti maju ke depan. Nah, jadi seperti Anda waktu naik motor ya, ngebut terus tiba-tiba rem mendadak pasti ketika rem berhenti mendadak badan Anda masih akan maju ke depan seperti itu. Nah, itu adalah contoh dari hukum satu Newton. Jadi benda itu punya eh, kecenderungan untuk mempertahankan keadaan awalnya. Nah, itu yang disebut dengan kelembaman. Jadi kelembaman itu kecenderungan benda untuk mempertahankan keadaan awalnya. Jadi benda itu punya sifat lembam ya. Nah, itu. Oke. Ya, secara matematis itu bisa ditulis sigma F sama dengan nol. Artinya apa? Ketika benda itu bergerak, ya, maka benda tersebut cenderung akan terus bergerak dan jika benda itu diam, maka benda tersebut cenderung akan selalu diam seperti itu. Nah, jadi tadi ada ngomong singgung percepatan artinya apa? Kalau benda itu diam, ya maka V-nya sama dengan nol. Nah, kalau benda itu bergerak, maka benda tersebut bergerak dengan kecepatan konstan ya. Jadi kalau dia awalnya bergerak dengan kecepatan 2 meter per sekon, maka dia akan terus bergerak dengan 2 meter per sekon sampai ada gaya yang menghentikannya. Nah, kalau benda itu diam, benda tersebut ya kecepatannya nol terus sampai ada gaya lain yang menggerakkan dia sehingga menimbulkan akselerasi, kecepatannya berubah, dia bergerak seperti itu. Nah, dengan demikian, pada hukum satu Newton ini terjadi kalau resultan gaya atau gaya-gaya yang bekerja pada benda tersebut itu sama dengan nol, ya, seperti itu. Itu bisa terjadi pada benda diam maupun terjadi pada benda yang bergerak. Nah, ini yang disebut dengan hukum kelembaman atau hukum satu Newton. Oke, nanti kalau ada pertanyaan langsung saja. Nah, sekarang kita lanjut ke hukum 2 Newton. Tadi kalau hukum satu Newton bicara tentang kelembaman, nah hukum 2 Newton ini menjelaskan hubungan antara gaya, massa, dan percepatan dari suatu benda gitu ya. Nah, hukum 2 Newton bilang seperti ini. Resultan gaya yang bekerja pada benda itu sebanding dengan hasil kali massa benda dan percepatannya. Atau bisa dibilang percepatan itu sebanding dengan resultan gaya dan berbanding terbalik dengan massanya ya. Nah, tadi kan kita ngomong benda itu punya sifat apa? Ada yang masih ingat sebelumnya tadi? Benda punya sifat apa? Kelembaman. Mempertahankan posisi sebelumnya. Ah, yang disebut dengan Kelembaman. oke, good. Oke, nah kelembaman. Jadi seberapa lembam suatu benda itu bisa diukur melalui massa, oke? Nah, jadi massa itu adalah besaran yang menyatakan ukuran kelembaman suatu benda. Jadi benda itu kelembamannya besar atau kelembamannya kecil itu tergantung dari massa. Satuannya massa apa? Satuannya massa apa? Kilogram, Bro. Oke, Kilogram, Pak. kilogram ya. Oke.
Nah, secara matematis itu bisa ditulis seperti ini ya. Sigma F sama dengan M dikali A ya. Atau A sama dengan apa? A sama dengan, jika sigma F sama dengan A, maka A sama dengan, F per M. P oke, per S. sigma F per M ya. Dari sini kita lihat bahwa percepatan itu berbanding lurus dengan F dan berbanding terbalik dengan massa. Artinya apa? Kalau saya ingin memberikan percepatan yang besar, maka gayanya harus besar, ya, seperti itu. Jadi kita bisa lihat seperti ini ya untuk lebih memahaminya. Oke, misalkan Anda lihat di sini. Oke, oke ya. Perhatikan ke gambar ini. Oke, sebentar. Oke, ya perhatikan di sini ada orang ya. Orang di sini memukul dengan stick golf yang sama ya, sebesar F ya. Anda lihat di sini ada massa bola golf sama massa mobil box. Oke. Anda bisa bayangkan bagaimana perbandingan massanya? Yang jelas, massa si mobil box atau massa truk lebih besar atau lebih kecil dari massa si bola golf? Lebih besar. Oke, Besar. lebih Besar. besar. Oke, jadi kita bisa lihat di sini ya. Nah, artinya kalau kita memberikan gaya yang sama ya, pukulan dengan stick golf, kalau kita berikan ke bola golf, maka apa yang terjadi dengan bola golf ini? Apa yang terjadi kira-kira? Bergerak. Tidak bergerak. Bola golf ini akan mendapatkan akselerasi ya. Maka Ya, apa yang terjadi kalau benda mendapatkan percepatan? Benda dia ber- mendapatkan percepatan, maka apa yang terjadi? bergerak. Nah, dia akan bergerak ya. Bergerak. Jadi si eh sorry. Nah, si bola golf ini akan bergerak dengan A, percepatan A. Nah, dengan gaya yang sama, kita akan kenakan ke si truk ini. Apa yang terjadi dengan truk? Apakah truk akan bergerak? Tidak. Tentu tidak, ya. Masa Anda pukul dengan stick golf, truknya langsung bergerak? Nah, sekarang pertanyaannya, ada yang tahu kenapa dengan gaya F diberikan ke golf yang masanya lebih kecil, dia mendapatkan A yang besar, sementara dengan gaya yang sama diberikan pada truk, oke, dia mendapatkan percepatan yang sangat kecil atau dengan kata lain hanya tidak bergerak. Mengapa demikian? Apa yang membedakan golf dengan si truk ini? Masanya. Oke, artinya apa? Dengan gaya F lebih mudah untuk menggerakkan bola golf ketimbang truk. Kenapa? Karena si kelembaman dari si bola itu lebih kecil ya daripada massa kelembaman dari si truk. Nah, ini disebut dengan kelembaman. Oke? Artinya apa? Ketika massa si truk ini lebih besar, si truk ini akan lebih susah untuk digerakkan karena dia mempertahankan untuk terus diam. Artinya untuk menggerakkan truk yang besar berarti perlu gaya yang lebih Besar. besar juga seperti itu ya. Nah, ini yang dibahas di hukum 2 Newton. Jadi ketika benda bergerak ya, eh, dia akan percepatannya sebanding dengan F dan berbanding lurus dengan M ya. Ini artinya bisa kita lihat bahwa tidak gaya yang sama apabila diterapkan dengan dua benda yang memiliki massa berbeda, maka hanya akan berbeda ya. Kenapa? Karena dipengaruhi percepatan itu tidak hanya dipengaruhi oleh gaya tapi juga dipengaruhi oleh massa. Massa tadi apa? Massa tadi apa? Kelembaban. Kelembaman apa sih? Ya, kelembaman. Kelembaman tadi apa? Sifat Kelembaman benda mempertahankan diamnya. kedudukan awalnya ya. Jadi tidak selalu diam. Oke. Sama juga ketika bola golf datang kepada Anda ya, lebih mudah mana menghentikan bola golf yang datang kepada Anda atau truk yang datang kepada Anda? Lebih mudah menghentikan yang mana? Golf. Iya. Oh. Kenapa? Karena masanya lebih kecil. Sesimpel itu ya. Kalau masanya lebih kecil berarti dia
lebih mudah untuk dirubah kedudukannya. Nah, sementara truk yang masanya sangat besar, kita mau menghentikannya sangat susah ya. Kenapa? Karena kelembabannya lebih besar, masanya lebih besar ya, seperti itu. Itu hukum 2 Newton. Oke? Nah, sekarang kita masuk ke sebuah contoh soal di sini. Oke ya. Nah, sebuah kepingan hoki bermasa 0,3 kilogram meluncur pada permukaan gelanggang es yang licin tanpa gesekan. Nah, ada dua buah gaya yang bekerja pada kepingan tersebut seperti gambar ya, teman-teman bisa lihat di sini. Jadi ini ada kepingan hoki ya yang biasa main di es itu terus dipukul pakai tongkat. Nah, si hoki ini mengalami dua gaya yang memiliki arah yang berbeda. Yang pertama F1, ya Anda bisa lihat arahnya ke sini, arahnya 20 minus 20 derajat ya. Kemudian arah F2 60 derajat, besarnya 8 Newton. Anda bisa lihat di sini. Nah, tentukan magnitudo dan arah percepatan dari kepingan hoki tersebut. Kita bisa lihat dia kena gaya F2 ke arah sini, kemudian F1 ke arah sini. Nah, ketika benda kena gaya, nah berapa percepatan yang dialami akibat dua gaya tersebut? Nah, ini yang akan kita coba selesaikan. Oke. Nah, langkah pertama kita akan menguraikan gaya-gayanya dulu ya, karena kita lihat gaya itu besaran apa? Masih ingat kemarin gaya itu besaran apa? Vektor. Oke. Vektor. Nah, kita bisa lihat gambar di sini. Maka kita akan memproyeksikan masing-masing gaya ke sumbu X dan ke sumbu Y. Nah, nanti intinya cara kerjanya seperti ini. Yang X kita kita proyeksikan ke semua gaya F2 ke sumbu X, F1 ke sumbu X, kemudian F1 kita proyeksikan ke sumbu Y, dan F2 juga ke sumbu Y. Nah, nanti kalau sudah masing-masing di komponennya, baru bisa kita jumlahkan ya, seperti itu. Nah, berarti kita proyeksikan di sini ya. Ini F2X. Oke. Sementara ini F1X ya. Nah, ini F2Y ya ke arah sini. F1Y-nya ke arah mana? Ke arah mana? F1Y-nya ke arah sini. Berarti kemana nih? Ke bawah ya, seperti itu. Oke. Nah, kita akan coba menguraikan dulu ya. F1X itu berarti kalau ke arah sumbu X kira-kira di samping sudut atau di depan sudut? Di samping, Pak. Kalau Eh, di samping sudut berarti proyeksinya seperti kemarin cos atau sinus? Kosinus. Cosinus ya, berarti bisa kita tulis Kosinus. F1X, oke, itu sama dengan F1 cosinus minus 20 derajat. Oke. Ada yang tahu kenapa minus? Karena dia ke bawah ya. Jadi kalau positif dia ke sini putarannya, oke, berlawanan dengan arah jarum jam. Kalau ke sini negatif ya, seperti itu. Asumsinya seperti itu. Nah, kemudian F2X berarti yang ini ya, F2X. Oke. F1X, sorry, F1X, F1 cos min 20 derajat, kemudian F1Y, F1 sin minus 20 derajat. Nah, sama F2 juga kita proyeksikan ke sumbu X dan ke sumbu Y. Maka F2X berarti F2 cos 60 derajat, ini sudutnya 60 ya. Dan F2Y, F2 sin 60 derajat. Oke. Nah, selanjutnya kita akan menjumlahkan gaya yang X dengan yang X dan yang Y dengan yang Y. Nah, kita ke yang X dulu. Maka sigma Fx, resultan gaya pada sumbu X, itu adalah F1X ditambah F2X yang ini. Ya. Nah, F1X kita substitusi di sini, yaitu F1 cos minus 20 derajat plus F2X, yaitu F2 cos 60 derajat. Nah, kita akan masukin satu-satu angkanya ya, F1 5 Newton seperti yang di soal. Cos min 20 kita hitung pakai kalkulator dapatnya 0,94 plus F2 8 Newton ditambah cos 60 yaitu 0,5. Maka kita hitung besarnya adalah 8,7 Newton. Ini untuk yang X-nya. Sudah selesai? Sudah selesai?
Belum, Pak. Nah, berarti apa sekarang selanjutnya? Hitung sigma FY. Oke, hitung sigma FY-nya. FY. Nah, sigma FY-nya berarti sigma FY sama dengan F1Y ditambah F2Y. F1Y kita substitusi dari atas berarti F1 sin minus 20 derajat ditambah F2Y-nya adalah F2 sin 60 derajat. Kita masukin angkanya ya seperti F1 5 Newton dikali sinus min 20 derajat yaitu min 0,342 plus F2 8 Newton dikali sin 60 yaitu 0,866. Kita jumlahkan semua dapatnya 5,2 Newton. Nah, berarti sekarang kita yang ditanya apa tadi? Masih ingat yang ditanya apanya soal ini? Yang ditanya apanya? Magnitud dari apa? Magnitud dari resultan, Pak. Dari Magnitud dan arah kecepatan kepingan hoki. Percepatan. dari percepatannya ya. Nah, yang ditanya percepatannya. Nah, kita sudah punya sigma F nih ya, baik sigma Fx maupun sigma Fy. Masanya diketahui nggak? Masanya diketahui nggak? 0,3 kalau Diketahui nggak salah, Pak. Nah, kalau masa diketahui berarti A-nya sama dengan apa? Sigma F gaya diketahui, apa? Ya? per massa. Nah, ya kita pakai hukum 2 Newton ya. Nah, betul, yaitu A sama dengan sigma F per M. Oke. Sigma F-nya kita sudah berhasil hitung. Nah, sekarang M-nya sudah dari soal. Nah, sekarang kita hitung A-nya. Oke ya. Berarti A-nya juga kalau sigma Fx ya, berarti komponen A-nya juga ke arah X. Berarti kita bisa hitung AX, percepatan ke arah sumbu X itu sama dengan sigma Fx dibagi dengan M. Sigma Fx-nya tadi 8,7 Newton dibagi dengan masanya 0,3. Sehingga kita bisa tulis AX-nya sama dengan 29 meter per second kuadrat. Ini adalah percepatan ke arah X. Nah, sekarang percepatan ke arah Y-nya. Oke. Nah, AY sama dengan sigma FY per M. Sigma FY-nya tadi kita dapat 5,2 Newton, kemudian dibagi massa 0,3 kilogram, kita dapat percepatan atau AY sama dengan 17 meter per second kuadrat. Oke. Nah, sekarang magnitudnya. Jadi ini kita punya A-nya, jadi vektor percepatannya adalah ini ya. 29i ya ke arah X plus 17J meter per second kuadrat. Oke, ini adalah percepatannya secara vektor ya, kan karena percepatan vektor kita tuliskan dalam bentuk vektor. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Bisa ikutin ya? Oke. Nah, sekarang magnitudnya. Nah, kalau magnitud ya berarti seperti yang kemarin ya. Magnitud berarti A sama dengan akar dari AX kuadrat ditambah AY kuadrat ya. Bisa kita hitung berarti AX-nya adalah 29 pangkat 2 AY kuadrat 17 kuadrat. Kita hitung nanti kita akan dapatkan magnitud dari percepatannya adalah 34 meter per second kuadrat. Nah, kalau arah kemarin, kalau arah berarti gimana kalau arah? Kalau arah gimana? Theta Gimana kalau arah? Caranya? pakai sudut, Pak. Nah, sudutnya gimana tuh? Betul, pakai Tan sudut. inverse, Apa? tan inverse fx per Tan, fy. tan inverse FY per AY FY. per F, AX oh sorry ya. sorry ya Nah, fx. jadi kita bisa tulis AY-nya 17, AX-nya 29. Jadi kalau kita nanti hitung di kalkulator, tan inverse 17 per 29 dapatnya sekitar 30 derajat ya. Berarti si benda itu kurang lebih geraknya ke sini. 30 derajat no ke sini ya. Nah, dia akan bergerak ke sini. Dengan percepatan 34 meter per second kuadrat. Oke ya, itu. Oke, sampai sini. Jelas ya? Jelas, Pak, jelas. Oke, baik. Nah, sekarang kita masuk ke hukum 3 Newton ya. Ada yang masih ingat kalau hukum 3 Newton tentang apa? Aksi Reaksi. reaksi, Oke. Pak.
aksi reaksi ya. Jadi kalau ada gaya aksi maka ada reaksinya. Oke, nah hukum 3 Newton tuh bilang kayak gini. Ketika dua benda berinteraksi, gaya pada kedua benda yang berasal dari satu sama lain selalu sama magnitudonya, tetapi yang berlawanan adalah arahnya, ya. Nah, aksi reaksi itu magnitud gayanya sama, tapi selalu berlawanan arah. Sehingga Anda bisa tahu ya, Anda sering mendengar ini, F aksi sama dengan min F reaksi. Anda bisa lihat minus di sini ini menunjukkan bahwa arahnya berlawanan ya, sama dengan menunjukkan bahwa besarnya sama tapi berlawanan arah. Contohnya apa? Waktu Anda berdiri di lantai ya. Oke, sebentar. Ini ada. Oke, oke, sebentar ya. Ini dia trouble sedikit. Oke, apa sudah kelihatan kembali PowerPoint saya? Kelihatan. Lihat. Ya, jadi bisa dilihat di sini bahwa F aksi sama dengan minus F reaksi ya. Contohnya apa? Waktu Anda berdiri di lantai ya. Nah, Anda menekan lantai itu dengan berat Anda sebesar W ya. Dan si lantai itu balik menekan Anda ke arah yang berlawanan N. Ya, dalam hal ini ketika Anda diam artinya besarnya N sama dengan besarnya W ya. Tapi berlawanan arah ya seperti itu. Kenapa? Kalau W-nya lebih besar dari N, apa yang terjadi? Anda akan jatuh ke bawah gitu. Nah, kalau N-nya lebih besar dari W, Anda akan bergerak ke atas gitu. Nah, pada kenyataannya Anda diam kan? Artinya apa? Gayanya di situ setimbang ya. N sama dengan W besarnya, tapi berlawanan arah. Oke. Nah, contohnya juga seperti roket ya. Anda tahu roket. Jadi roket itu supaya dia bisa bergerak atas, maka dia akan memberikan gaya pada udara ya ke bawah. Nah, nanti udara yang panas itu akan memberikan gaya angkat ke atas sehingga roket ini bisa bergerak ke atas ya, seperti itu. Nah, itulah hukum ketiga Newton ya, hukum aksi reaksi. Nah, jadi sebelum kita masuk ke sini kita review lagi. Tadi hukum 1 Newton adalah hukum kelembaman. Hukum kedua Newton itu berbicara mengenai hubungan antara percepatan, gaya, dan massa. Nah, sementara hukum ketiga Newton itu bicara tentang aksi dan reaksi. Nah, kemudian beberapa gaya-gaya yang biasanya dipakai. Yang pertama adalah gaya berat, ya, gaya berat atau gravitasi. Ini artinya adalah gaya berat kita itu muncul karena ada gravitasi, ya. Andaikan gravitasi itu sama dengan nol, oke, maka berat kita tentu sama dengan nol, gitu ya. Nah, gaya berat itu apa? Gaya tarik yang menuju ke pusat bumi akibat pengaruh medan atau percepatan gravitasi. Jadi berat kita itu sesuai dengan arah percepatan gravitasi. Nah, bisa ditulis W sama dengan M dikali G. M adalah massa benda, G adalah percepatan gravitasi ya. Kalau kita di bumi, G-nya sama dengan 9,81 meter per second kuadrat. Kalau Anda ada di bulan, tentu gravitasi yang dipakai adalah gravitasi bulan. Dan gravitasi bulan itu lebih kecil dari gravitasi bumi. Artinya berat badan kita itu lebih berat di bumi dibanding di bulan. Seperti itu. Nah, kemudian gaya normal. Nah, gaya normal adalah gaya yang timbul apabila sebuah benda berada di suatu bidang datar dan arahnya itu melawan berat seperti yang saya jelaskan tadi ya, aksi reaksi. N sama dengan W ya, yang mana besarnya sama tapi berlawanan arah. Contohnya seperti ini TV. TV menekan meja dengan beratnya yaitu W sama dengan M kali G, massa TV dikali dengan percepatan gravitasi.
Nah, maka si meja ini akan memberikan gaya balik ke arah atas ya yang disebut dengan gaya normal ya sebesar Izin, W tapi arahnya berlawanan. W arahnya menuju pusat bumi, sementara N arahnya berlawanan ke arah atas ya, kurang lebih izin, seperti. izin tanya. Oke? Jadi kayak normal itu gaya itu aku sering kayak suka lupa tentang gaya normal di SMA. Jadi kayak gaya normal itu kayak gaya yang berlawanan dengan berat. Ya, jadi begini, gaya normal itu muncul ketika suatu benda itu ada di suatu bidang datar, ya. Nah, ketika benda itu ada di atas bidang datar, benda tersebut menekan si bidang datar dengan beratnya. Nah, si bidang datar tadi akan memberikan gaya normal yang arahnya berlawanan dengan bendanya. Seperti itu, ya. Ketika kita, misalkan ini dinding ya, katakanlah ini dinding. Nah, saya menekan si dinding ini dengan dorongan tangan saya. Nah, si dinding ini akan menekan balik yang gayanya sebesar gaya dorongan tangan saya. Seperti itu ya. Jadi, gaya normal itu bicara tentang interaksi antara benda dengan bidang datar, di mana gaya gaya tersebut bekerja pada bidang datar itu ya. Kurang lebih seperti itu. Gimana, Sebastian? Udah ngerti. Oke. Oke, saya lanjut. Oke ya. Nah, tadi kita sudah bicara tentang gaya berat dan gaya normal. Nah, sekarang ada lagi gaya gesek ya. Tadi kalau gaya berat dan normal, gaya normal itu bicara tentang benda yang ada di bidang datar pada keadaan diam gitu ya. Nah, gesekan ini ketika benda sedang bergerak. Nah, gaya gesek itu selalu melawan arah gerak benda ya. Jadi kalau misalkan benda itu bergerak ada di bidang datar juga ya, benda itu bergerak ke sana dengan kecepatan V, maka gaya geseknya akan melawan arah geraknya ke sini. Nah, sebaliknya kalau benda itu bergerak ke arah kiri, maka gaya geseknya selalu ke arah kanan ya. Seperti itu. Makanya gaya gesek itu selalu digunakan sebagai pengereman ya kalau kita di kendaraan ya, seperti itu. Karena gesekan itu selalu berlawanan dengan arah geraknya. Nah, oke. Nah, gaya gesek itu adalah koefisien kinetik statis ya. Gaya gesek itu adalah koefisien kinetik statis. Sorry, koefisien gesek, sorry, mohon maaf, koefisien gesek dikali dengan gaya normal. Nah, koefisien gesek itu apa? Koefisien gesek adalah ukuran kasar atau tidak halusnya suatu permukaan ya. Kalau dia kasar, koefisien geseknya tinggi. Sementara kalau dia lantainya licin atau halus, koefisien geseknya rendah. Nah, nilai koefisien gesek itu berkisar antara 0 sampai 1. Ya. Kalau 0 artinya licin sempurna, kalau 1 ya berarti ya sangat kasar sempurna. Berarti nilainya antara 0 sampai 1. Biasanya seperti itu. Ya. Nah, gaya gesek itu dibedakan menjadi dua. Ada yang namanya gaya gesek statis, ya, gaya gesek statis, gaya gesek statis, dan ada gaya gesek kinetis. Ya. Nah, gaya gesek statis dan kinetis itu bedanya apa? Nah, gaya gesek statis itu adalah gaya gesek yang dialami benda saat dia dalam keadaan diam sampai tepat akan bergerak, ya. Nah, oke, jadi statis itu dari benda keadaan diam, oke, sampai tepat akan bergerak. Nah, ketika benda sudah mulai bergerak, maka yang bekerja adalah gaya gesek kinetis. Nah, yang membedakan apa? Mu S dan mu K. Jadi ketika benda bergerak, koefisiennya itu berbeda ya. Jadi koefisien geseknya beda. Seperti itu. Nah, jadi Anda bisa lihat di sini ketika dia diam sampai tepat akan bergerak, nah yang berlaku adalah mu S di sini. Nah, ketika benda bergerak yang berlaku adalah mu K. Mu S adalah koefisien gesek statis dan mu K adalah koefisien gesek kinetis ya. Nah, jadi ketika benda itu eh, diberi gaya, nah dia akan masih diam ya, sampai nanti dia di gaya gesek maksimumnya ya ketika si gaya yang kita berikan ke benda itu melebihi
batas maksimumnya, maka benda itu akan mulai bergerak ya. Nah, jadi kecenderungannya apa? Gaya gesek kinetis itu lebih kecil dari gaya gesek statis ya, seperti itu. Jadi perlu gaya tertentu untuk menggerakkan suatu benda. Nah, kemudian tegangan tali. Ini bicara tentang benda yang tergantung pada tali ya. Jadi misalkan eh, pada katrol ya. Jadi kalau benda M ya bergerak ke sini ya, bukan bergerak. Dia akan punya berat ke arah sini karena ini arah gravitasi. Maka tali ini akan menegang ya. Nah, gaya tegangan tali ini akan berlawanan arah dengan beratnya seperti itu. Contohnya juga di lift ya, ketika di dalam lift ada orang, maka kabelnya akan menegang seperti itu. Dan arah tegangan tali itu berlawanan juga dengan arah beratnya ya, kurang lebih seperti itu. Oke, ini beberapa gaya khusus. Tadi ada gaya apa? Gaya berat, gaya normal, kemudian ada gaya gesek. Gaya gesek ada gaya gesek statis dan gaya gesek kinetis dan ada gaya tegangan tali. Oke. Nah, sekarang kita akan coba menerapkan hukum Newton pada beberapa kasus ya. Misalnya pada sistem massa dan tali ya. Nah, kesetimbangan itu artinya gaya-gaya yang bekerja itu resultannya sama dengan nol ya, misalkan tegangan tali. Nah, contoh kasus seperti ini. Misalkan sebuah lampu lalu lintas seberat 125 Newton itu tergantung pada dua kawat penyangga. Kawat sisi kiri itu membentuk sudut 30 derajat dan pada sisi kanan membentuk 53 derajat terhadap horizontal ya. Nah, ini dalam keadaan apa ini kira-kira? Kalau lampu tergantung berarti keadaannya seperti apa tuh? Bergerak atau diam? Diam, Pak. Nah, kalau Iya. diam artinya apa kalau benda itu diam? Kalau dari Gaya yang bekerja sama dengan Setimbang, setimbang. setimbang artinya apa? Sigma F sama dengan Nol. ya, jadi itu yang kita pegang. Nah, sekarang kita akan coba menyelesaikan ya. Tadi kita sudah bilang bahwa sistemnya diam karena dia tergantung ya. Kalau dia diam artinya sigma F-nya sama dengan nol. Nah, kurang lebih seperti ini. Oke, jadi ini si lampu digantung menggunakan dua tali ya, yang di kiri dan di kanan, kemudian ada simpul, lalu ada tali tiga. Nah, karena ada tiga tali di sini, maka ada tiga tegangan tali ya, seperti itu. Nah, untuk memudahkan, maka kita akan memecahnya, maka kita akan kita potong dulu nih di sini. Nah, kemudian nanti yang kedua baru pakai di sini ya. Jadi yang ini dulu kita kerjakan yang saya kotakin merah, lalu yang dikotakin biru. Nah, kita akan mulai dulu dari yang dikotakin merah. Nah, kalau kita uraikan, di sini ada beratnya ya, Fg atau W di sini. Dan tegangan tali berlawanan dengan arah beratnya. Oke, nah kemudian ini kotak yang biru ya. Jadi kurang lebih seperti ini. Nah, karena sistemnya diam ya, maka sigma F sama dengan nol. Artinya apa? Pada yang kotak merah ini, pada kasus yang ini, maka kita bisa tahu bahwa besarnya W sama dengan T3. Nah, W-nya tadi berapa? 125 Newton. Nah, karena T3 berlawanan dengan arah W, maka kita bisa tulis T3 besarnya adalah minus 125 Newton. Nah, itu yang pertama ya. Nah, sekarang kita lihat bagian yang kedua nih, yang kotak biru. Nah, karena kotak biru ini dia punya eh, masing masing-masing ada yang ini ya. T2 punya ke arah X dan ke arah Y, T1 ke arah Y dan ke X juga. Nah, kalau seperti ini apa yang kita lakukan kira-kira? Perhatikan yang ini, yang bagian kedua nih. Apa yang kita lakukan berarti? Kalau seperti ini. Vektor kan? Seperti tadi kalau ada vektor berarti kita apakan? Kita proyek proyeksikan. analisis. Ya, Oh, ya, jadi kita uraikan T1 proyeksikan ke sumbu X ya, berarti ini T1X. Nah, ini kita T1 proyeksikan ke sumbu Y juga, berarti T1Y. Nah, sementara T2 kita proyeksikan ke sumbu X.
berarti T2X. Dan ini juga kita proyeksikan ke sumbu Y. Jadi T2Y. T3 perlu diproyeksikan nggak? Perlu nggak? Enggak. Nggak Ya, perlu ya, karena dia cuma ke satu komponen. Nah, kalau kita uraikan, ya kurang lebih jadinya seperti ini. Oke? Nah, T1 yang ke arah X. Nah, tadi kalau ke arah X berarti samping sudut atau depan sudut kalau yang ke arah X. Kalau Samping yang ke sudut. nah, samping sudut apa berarti? Kosinus. Berarti T1X adalah min T1 kosinus 37 derajat. Kenapa minus? Karena arahnya ke sini. Ya. Nah, sementara T1Y-nya berarti ke depan sudut. Berarti yang ini ya. Depan sudut berarti ke atas yaitu T sin 37 derajat. Oke. Nah, sekarang T2-nya. T2X berarti ke sini ya. Ke sampingnya berarti T2 cos 53 derajat. Nah, T2Y-nya di depan sudut berarti T2 sin 53 derajat. Sementara T3 ke arah X-nya 0 sudah jelas dan ke arah Y-nya 125 Newton yang tadi kita sudah hitung. Nah, kalau sudah seperti ini ya sudah yang X kita jumlahkan sama yang X, oke? Yang Y kita jumlahkan sama yang Y. Nah, untuk yang sigma fx ya, berarti kita jumlahkan min T1 cos 37 derajat ditambah T2 cos 53 derajat sama dengan 0. Kenapa sama dengan 0? Kenapa sama Karena Setimbang, dengan setimbang. setimbang. Good, karena setimbang ya atau dia diam. Nah, maka bisa kita hitung di sini bahwa T2 itu sama dengan T1 dikali cos 37 dibagi cos 53 yaitu sama dengan 1,33 T1. Nah, kita simpan dulu nih, ya. Nah, sekarang kita hitung sigma FY. Sigma FY berarti T1 sinus 37, ya. Ditambah, lihat yang ini ya, T2 ditambah sin 53 derajat, ditambah minus 125 sama dengan 0 ya, karena dia diam. Maka dari sini kita akan dapat, ya, persamaan eh, satunya seperti ini, ya. Kemudian ini persamaan ini kita dapat T1 sama dengan sin 37. Nah, T2 kita substitusi dari sini ya. T2 sama dengan 1,33 T1 kita substitusi ke sini ya. Nah, sehingga T2 kita gantikan dengan T1 kali 1,33 sehingga kita dapat 1,33 T1 dikali sin 53 min 125 derajat. Sehingga kita dapat 0,6 T1 ditambah 1,064 T1 sama dengan 125. Nah, karena ini sudah satu variabel, kita selesaikan. Nah, kita dapatnya 1,664 T1 sama dengan 125. Maka T1 sama dengan 125 dibagi 1,664. Dapatnya sekitar 75,1 Newton ya. Ini saya tuliskan. T1 sama dengan 125 dibagi 1,644. Dapatnya 75,1 Newton. Ini T1-nya. Nah, sekarang T2-nya. Ya udah, tinggal T1 ini kita kembalikan ke sini ya. Maka T2 sama dengan 1,33 dikali T1. Nah, dapatnya adalah 99, Newton. Hasil dari 1,33 dikali 75,1. Dapatnya 99,9 Newton. Ya, seperti itu. Jadi, kita sudah dapat ketiganya ya. T1-nya 75,1 Newton, T2-nya 99,9 Newton, T3-nya adalah 125 Newton. Besarnya ya, seperti itu. Oke? Sampai sini ada pertanyaan? Sebelum saya lanjut ke contoh setelahnya. Kak, boleh ke catat dulu nih. Apa? Boleh ke catat dulu nih. Nanti saya kasih rekamannya ya. Oke. Kalau mau catat, oke silakan. Sekalian kita break dulu 3 menit ya. Saya minum dulu nih biar nggak kering. Sambil dilihat-lihat. Oke, kita break dulu 3 menit ya. Sambil dia mati.
Oke, kita lanjut ya. Lanjut. Ya, Pak. Oke. Oke, nggak apa. Fokus ke slide saja ya. Fokus ke monitor. Nanti kalau ada yang ditanya silahkan saja ya. Ini sudah saya rekam ya, nanti akan saya share rekamannya. Oke. Nah, sekarang kita akan masuk contoh kedua yaitu pada kasus bidang miring ya. Nah, jadi kita bilang kita akan meninjau saat benda itu diam ya. Jadi di bidang miring itu benda bisa diam atau bergerak dengan kecepatan konstan ya. Kalau benda diam atau bergerak dengan kecepatan konstan, maka akan berlaku hukum Newton pertama, sigma F sama dengan nol. Nah, kalau dia bergerak, maka akan berlaku hukum 2 Newton, yang mana sigma F sama dengan M dikali A. Nah, sebagai contoh ya, sebuah bola bermasa M1 dan balok bermasa M2. Nah, kemudian terikat pada ujung-ujung kedua benda ini terikat pada ujung-ujung tali ringan yang dapat diabaikan masanya. Masa tali diabaikan. Nah, balok berada di atas bidang miring licin dengan sudut kemiringan theta. Tentukan besar percepatan sistem dan tegangan tali, ya. Nah, jadi eh, kita lihat di sini ada sistemnya kurang lebih seperti ini ya. Jadi ada benda M2 dan M1 ya. M2 ada pada bidang miring, sementara M1 tergantung ya pada sistem massa katrol seperti ini. Nah, untuk menyelesaikan ini, kita akan meninjau secara terpisah ya. Yang M1 ini saya kotakin merah, kita potong, kita pisah. Dan yang M2 saya kotakin warna hitam ya, seperti itu. Nah, kita akan tinjau yang bola dulu ya, yang M1. Nah, jadi seperti ini. Ya, kita tinjau sigma F ya. Kita bisa kita setelah kita potong, kita uraikan dulu gayanya. Nah, tentu ketika benda ini punya massa pasti punya berat sehingga kita bisa uraikan beratnya ke sini ya, yaitu M1 kali G. Kemudian dia tergantung oleh tali, tali menegang akibat berat ini ya, arahnya ke sini. Langkah pertama kita uraikan gaya-gayanya dulu. Nah, yang benda dua, nah kita uraikan seperti ini ya. Ini dia ada di bidang miring, nah maka benda W itu arahnya ke sini ya. W itu arahnya ke sini. Arahnya ke sini. Nah, sementara geraknya dia ke arah sini. Ini bidang 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 miringnya nih ke sini. Nah, maka kita uraikan ya, maka berat ya, kita uraikan ke samping sudut theta itu sama dengan M2G cos theta. Nah, sementara gaya yang menyebabkan dia tergelincir ke bawah itu ada di depan sudut, yaitu M2G sin theta. Dan ini ada gaya tegangan tali, dan karena si eh, benda dua ini menyentuh bidang miring, maka dia mengalami gaya normal ya. Jadi ini adalah gaya-gaya yang bekerja pada balok ya. Nah, sekarang kita akan tinjau pada benda satu dulu ya. Nah, ini sistemnya dia diam gitu ya, setimbang. Maka di arah sorry, kita akan meninjau baik ke arah X maupun ke arah Y. Nah, kalau ke arah X dia diam sehingga kita bisa tulis di sini sigma F sama dengan sigma Fx sama dengan nol ya. Nah, ini kita simpan. Nah, sementara sigma FY-nya dia ternyata bergerak ya, bergerak ke bawah ya. Kalau M1 lebih besar dari M2 maka dia akan bergerak ke bawah. Sigma FY sama dengan M1 dikali dengan A. Nah, sehingga kita bisa tulis sigma FY adalah selisih ya atau tarikan antara T dan MG sehingga kita bisa tulis T min MG sama dengan M1 dikali A. Nah, sehingga kita bisa tulis T sama dengan M1 dikali G ditambah M1 kali A. Maka ini adalah persamaan kedua ya. Kita simpan di sini. Ini persamaan satu, ini persamaan dua. Nah, sekarang kita tinjau balok ya, benda kedua. Oke, ini tadi gaya-gayanya yang sudah kita uraikan ya. Nah, sigma fx benda ini bergeraknya ke sini nih ya, ke arah bawah sini. Nah, sigma fx-nya itu sama dengan M2 dikali AX ya. Percepatan sistem di situ ya. Nah, apa yang menyebabkan dia bergerak ke sini? Tentunya ada M2G sin theta dan T. Sehingga kita bisa tulis sigma fx itu adalah M2G sin theta dikurang T sama dengan M2 dikali A. Ya, seperti itu.
Nah, kita uraikan lagi, maka dari sini kita buat T sama dengan M2G sin theta dikurang M2A. Ini adalah persamaan ketiga. Nah, sekarang kita akan meninjau arah vertikalnya, berarti yang ini. Nah, dalam arah vertikal benda ini diam atau bergerak kira-kira? Si balok, diam atau bergerak? Diam atau bergerak kira-kira? Nah, dia diam ya, sehingga kita bisa tulis di sini sigma FY-nya sama dengan 0. Sigma FY apa? Kita lihat yang arah vertikal ada N yang arahnya ke atas dan M2G cos theta yang arahnya ke sini. Sehingga kita bisa tulis karena sigma FY sama dengan 0, maka N dikurang M2G cos theta sama dengan 0. Dengan kata lain, N itu sama dengan M2G cos theta. Ini persamaan keempat. Nah, sekarang substitusi persamaan dua ini kita masukkan ke persamaan tiga ya. T sama kita masukkan ke sini. Nah, sehingga kita bisa dapatkan T itu ini M1G plus M1A kita masukkan di sini. Sehingga sekarang kita punya M1G plus M1A sama dengan M2G sin theta dikurang M2A. Oke? Nah, kita kelompokkan yang A sama dengan yang A, yang G sama dengan G, jadinya seperti ini. Oke. Nah, sehingga kita bisa tulis A dikali M1 tambah M2 sama dengan M2G sin theta dikurang M1G. Maka kita dapat percepatannya adalah M2G sin theta dikurang M1G dibagi M1 ditambah M2. Ini adalah A-nya. Nah, sekarang percepatannya bagaimana? Nah, kita substitusi ya A ini ke persamaan 2 ya. Sehingga kita bisa tulis T sama dengan M1 kali G, oke, ditambah, oke, ditambah M1 kali A. A-nya apa? Yang ini ya. Sehingga kita bisa tuliskan jadinya seperti ini. Ya. Oke. Kalau bingung saya buat ya. Jadi yang A ini ya kita substitusi ya. Jadi T sama dengan M1G persamaan 2 ya. Ditambah M1 kali A. Maka sama dengan M1 kali G. A yang di bawah sini kita taruh ke atas ya. Sorry. Ya, ini M1, ini M1. Ditambah M1 kali apa? M2G sin theta. Oke ya, saya coba ini dulu. Biar muat. Oke ya. Ini sama dengan M1G ditambah, nah M1 dikalikan AA yang di bawah kita bawa ke sini. Jadi apa? M2 kita tulis lagi. M2 G sin theta dikurang M1G. Oke. Dibagi M1 tambah M2. Nah, karena lihat di sini, ini mengandung M1G, ini mengandung M1G, maka kita bisa bawa M1G-nya kita keluarkan. Oke. Dikali berarti 1 ditambah, oke, M1, M2-nya kita keluarkan ya. Nah, sehingga nanti dapatnya yang ini. Oke? Ya. Oke. Nah, sebentar ya. Oke, caranya nanti kita ininya ya kita kalikan dulu penyebutnya ya. Nanti ujung-ujungnya akan dapat seperti ini ya. Oke. Nanti kalian bisa turunkan sendiri ya. Dari sini nanti dapatnya ujung-ujungnya ke sini ya. Oke. Saya lanjut dulu ya karena mengejar waktu. Nah, ini gaya kontak antar balok ya. Nah, ini gaya kontak ya sigma F sama dengan M kali A ya. Nah, ini kalau benda dia sistemnya kontak ya. Jadi kontak itu seperti ini ya. Oke. Nah, dua buah massa balok bermassa M1 dan M2 ini saling kontak satu sama lain ya pada bidang licin tanpa gesekan. Nah, sebuah gaya konstan F bekerja pada M1. Tentukan percepatan sistem dua balok ini.
Kemudian tentukan besar gaya kontak. Yang pertama ini ya, jadi benda ini nempel yang dimaksud dengan dia kontak. Nah, kemudian benda yang nempel ini didorong dengan gaya F, ya. Nah, sama. Untuk menyelesaikannya kita tinjau dulu, ya. Jadi sistemnya adalah besar dari F itu sama dengan massa total M1 tambah M2 dikali dengan A. Sehingga nanti kita dapat A-nya sama dengan M1 ditambah F, A-nya sama dengan F per M1 tambah M2 ya. Nah, kita akan tinjau dulu secara terpisah. Ini adalah benda satu ya. Jadi dia akan tertarik didorong oleh gaya F. Kemudian, nah karena tadi ada aksi maka ada reaksi. Nah, dia akan didorong si M1 mendorong M2 mendorong balik dengan P aksen ya, seperti itu. Nah, ini adalah benda dua. Nah, benda dua didorong dengan gaya P ya. Dan ini adalah gaya beratnya dan ini adalah gaya normalnya ya, kurang lebih seperti itu. Jadi untuk mengerjakan ini kita uraikan dulu gayanya menjadi ini dan ini. Nah, kita tinjau secara terpisah ya. Dari sini kita bisa tulis sigma fx sama dengan f dikurang p aksen. Ya berarti sama dengan f dikurang p yaitu sama dengan m1 kali ax. Sehingga kita bisa tulis p sama dengan f dikurang m1 kali ax. Maka kita bisa tulis p sama dengan f dikurang m1f dibagi m1 tambah m2. Nah, secara matematis bisa kita tuliskan seperti ini ya. Oke. Nah, ini adalah gaya yang kedua ya. Ini sama. Eh, kita substitusikan yang tadi P-nya ya. Nah, gaya kontak ini besarnya sama tapi berlawanan arah ya. Diketahui di soal massa 1 sama dengan 4 kg, massa 2 3 kg dan massa ya, F besarnya 9 Newton. Ya udah A-nya bagaimana tinggal kita masukkan. A sama dengan F per M1 tambah M2, maka kita dapat A-nya sebesar 1,29 meter per second kuadrat. Ya. Dan P-nya ya udah, gaya P itu adalah gaya kontaknya. Ya, P-nya sama dengan F dikali M2 per M1 plus M2. Maka kita dapat besarnya sekitar 3,86 Newton ya, kurang lebih seperti itu. Oke, nah ini yang terakhir ya. Ini contoh pada sistem massa katrol. Oke, contoh pada sistem massa katrol. Oke, jadi misalkan suatu benda itu tergantung ya pada katrol yang mana M2 lebih besar dari M1. Nah, biasanya ditanya percepatan, tentukan percepatan dan tegangan talinya. Nah, kira-kira gambarnya seperti ini. Nah, lagi-lagi kalau kita mengerjakan soal seperti ini, kita tinjau secara terpisah dulu ya. Nah, ini benda satu dan ini benda dua ya, kita cut. Nah, benda satu yaitu yang bola itu sigma Fy sama dengan kita berangkat dari hukum 2 Newton ya. Sigma F sama dengan M kali A. Berangkat selalu dari hukum 2 Newton ya. Hukum 2 Newton. Oke. Ini sorry, sebelum saya lanjut sudah saya presensi belum? Belum ya? Belum. Oke, ini Belum, saya Pak. kasih dulu kode presensinya. Oke, bisa dilihat di sana? Bisa? Bisa, Pak. Oke, Bisa, silakan Pak. presensi dulu ya. Segera nanti sebelum dia expired di 17.20 gitu. Oke, saya taruh di chat ya. Silakan yang ini bisa lihat di chat. Oke, kita kembali ke soal yang tadi. Oke, kita mulai dari hukum 2 Newton. Sigma F sama dengan MA. Nah, kita tinjau benda satu. Sigma Fy sama dengan M1 kali AY ya.
Nah, maka kita bisa lihat di sini apa yang bekerja pada sigma FY ini. Sigma FY yang bekerja adalah karena geraknya ke atas, maka dia adalah T dikurang M1 kali G sama dengan M1 kali AY ya. Nah, kita bisa tulis di sini, maka T sama dengan M1G plus M1A, atau bisa kita tulis menjadi lebih sederhana, yaitu T sama dengan M1 kali AY ditambah G. Ini persamaan satu. Nah, kita tinjau sekarang benda 2. Sama ini benda 2 sama dengan sigma FY. Itu sama dengan M2 kali AY. Nah, sigma F-nya kita lihat. Karena dia arahnya ke bawah, maka sigma F-nya adalah M2G dikurang T. Ya, sama dengan M2 kali AY. Kita uraikan dapatnya T sama dengan M2 kali Y dikurang AY. Ya. Nah, karena ini sama-sama T, maka kita bisa substitusi persamaan satu ya, T sama dengan T. Persamaan 2 kita substitusi ke persamaan satu. Sehingga kita dapat min M1G ya, plus M2G sama dengan M1AY ditambah M2AY. Nanti setelah ini dicoba lagi supaya lebih ini saya tulis singkat di sini. Nah, maka kita akan dapat di sini bahwa AY ya kita kelompokkan dulu ya di sini nanti Anda silakan coba ya. Yang G sama dengan G, yang A sama dengan A, maka nanti kita dapat AY-nya itu sama dengan M2 dikurang M1 dibagi M1 tambah M2 dikalikan G. Nah, kemudian A ini kita bawa kembali ke persamaan eh, satu dapatnya ini ya. Jadi T-nya sama dengan M1 2 kali M1 kali M2 dibagi M1 tambah M2 G ya, seperti itu. Oke. Ya, nanti Anda coba ulangin ya. Jadi begini, kalau nanti kalau Anda setelah kuliah ya, usahakan apa yang sudah dibahas di kuliah itu Anda coba lagi ya, seperti itu. Jadi nanti ini saya share rekamannya, kemudian nanti Anda coba turunkan lagi di catatan Anda ya. Seperti itu. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Silakan. Silakan kalau ada pertanyaan. Ada? Oke, kalau tidak ada ya, tadi kita review lagi di awal tadi kita sudah belajar ya bahwa mekanika adalah bagian fisika yang membahas tentang gerak dan kaitannya dengan gaya ya, gaya yang menyebabkan benda tersebut bergerak. Lalu tadi kita belajar bahwa secara khusus yang kita pelajari adalah mekanika klasik, yaitu mekanika yang dilandaskan pada teorema Newton ya. Dan tadi kita belajar ketika benda berada dalam kerangka Newton, maka yang berlaku tadi ada berapa hukum? Ada berapa tadi? Tiga ya. Hukum satu Newton tentang kelembaman, hukum dua Newton yang menjelaskan hubungan antara A, F ya. A tadi hukum satu Newton ya, itu hukum kelembaman, sigma F sama dengan nol. Kemudian hukum 2 Newton itu sigma F sama dengan M dikalikan A. Ya, hubungan antara percepatan massa dan F. Ya, hukum ketiga bicara tentang aksi reaksi ya, gaya aksi itu sama dengan min F reaksi. Terus tadi kita juga sudah bahas mengenai gaya-gaya, yaitu ada gaya normal, gaya gesek, ya, gaya berat, gaya tegangan tali. Dan tadi kita sudah membahas beberapa contoh mengenai eh, gaya ya. Penerapan hukum Newton tadi ada sistem bidang miring, ya, bidang miring. Kemudian tadi ada sistem massa katrol, ya. Dan tadi ada eh, sistem ini ya, tali yang tergantung ya. Nah, jadi kita tadi sudah membahas tiga contoh ya, seperti itu. Nah, saran saya ya ketika mengerjakan soal-soal fisika, hindari memasukkan angka terlebih dahulu. Jadi turunkan dulu persamaannya sampai sesederhana mungkin seperti ini. Nah, baru langkah akhir masukin angka ya. Bahkan menurut saya angka itu sebenarnya tidak terlalu penting karena yang paling penting adalah logika Anda dari menguraikan soal sampai mendapatkan persamaan akhirnya ya. Yang penting di situ. Oke, sampai sini ada pertanyaan?
Oke, kalau tidak ada ya, jadi saya rasa cukup dulu untuk sesi sore hari ini. Nah, sebagai timbal balik ya, nanti silakan Anda coba mengerjakan soal ya. Jadi silakan ini ada di buku yang ini. Sorry, ini kelihatan nggak? Nggak kelihatan ya. Buku yang ini nih, yang warna hijau. Sudah punya kan yang warna hijau kan? Sudah, Pak. Ya, nanti Punya, silakan Pak. yang buku fisika untuk arsitektur dan desain. Nah, nanti ada di halaman 72 ya, bagian belakang ya. Ini soalnya eh, gampang-gampang ya, silakan dikerjakan ya. Jadi langkah pertama nanti Anda ulangi dulu apa yang sudah dibahas sore hari ini. Kemudian Anda kerjakan soal nomor 1, 2, dan 3 di situ ya. Nah, kurang lebih soal yang di sini sama dengan apa yang saya barusan jelaskan ya. Jadi nanti Anda mengulang seperti itu. Nah, nanti dikumpulkan di hari Rabu. Oke? Ada pertanyaan? Nah, kalau tidak ada, nanti di kuliah hari Rabu kita akan lanjutkan mengenai pusat massa, dinamika rotasi, dan sampai kesetimbangan ya. Setelah itu, nanti di pekan depan baru kita ke materi baru lagi tentang usaha dan energi ya. Seperti itu. Jadi untuk minggu ini kita diharapkan sudah menyelesaikan dinamika rotasi, dinamika translasi, yaitu dinamika Newton, kemudian gerak rotasi, pusat massa, dan kesetimbangan ya. Kurang lebih seperti itu. Oke, ini untuk kode presensinya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, maka saya cukupkan untuk kuliah sore hari ini ya. Tetap jaga kesehatan semuanya ya, di tengah kondisi yang ya sebenarnya kita lihat sih kondusif-kondusif aja, tapi tetap jaga diri ya. Hindari pergi-pergi ke tempat yang berkaitan dengan kantor pemerintahan atau kantor polisi ya. Karena ya kondisi sekarang ini kondisi yang sebenarnya kurang baik lah ya. Jadi tetap jaga diri semuanya. Dan di kosan atau di rumah silahkan mengulangi lagi ya. Nanti saya akan eh, share rekaman dari kuliah ini. Nanti Anda bisa lihat lagi. Rekamannya akan saya upload sore ini di My ITS Classroom. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, tidak ada. Kalau tidak ada, saya akhiri ya. Terima kasih semua. Selamat sore. Sampai ketemu di sesi kuliah selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih, Terima Pak. kasih, Pak.